Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang salah satu hasil seni budaya yang luar biasa yang ada di kawasan Malang. Ini bisa dikatakan yang terbesar malah. Apakah itu? Pernah nggak mendengar kata, nama, atau istilah Dwara Pala? Pernah nggak? Atau pernah melihatnya? Oke, saya akan sedikit bercerita. Kalau dikutip dari situs laman Wikipedia, Dwara Pala adalah patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha. Berbentuk manusia atau monster. Biasanya Dwara Pala ini diletakkan di luar candi, kuil, atau bangunan lain untuk melindungi tempat suci atau tempat keramat di dalamnya. Dwara Pala biasanya digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan, bergantung pada kemakmuran suatu kuil. Jumlah arca Dwara Pala dapat hanya sendirian, sepasang, atau berkelompok. Di Pulau Jawa dan juga Bali, arca Dwara Pala biasanya diukir dari batu andesit berperawakan gemuk dan digambarkan dalam posisi tubuh setengah berlutut, menggenggam senjata gada. Sedangkan Dwara Pala di Kamboja dan Thailand memiliki perawakan tubuh lebih langsing dengan posisi tubuh tegak lurus memegang gada di tengah tepat di antara kedua kakinya. Patung Dwara Pala di Thailand dibuat dari tembikar tanah liat yang dilapisi glazur pucat susu. Patung seperti ini dibuat pada masa kerajaan Sukhothai dan Ayutthaya, sekitar abad ke-14 hingga abad ke-15. Diproduksi oleh beberapa tempat pembakaran tembikar yang ada di Thailand Utara. Bangunan suci yang kecil biasanya memiliki hanya satu arca Dwara Pala. Seringkali Dwara Pala diletakkan berpasangan di antara gerbang masuk, memiliki 4, 8, bahkan 12 arca Dwara Pala yang menjaga 4 penjuru mata angin sebagai Loka Pala, dewa penjaga 4 atau 8 penjuru mata angin. Dan dalam budaya Jawa, Dwara Pala dijadikan figur penjaga keraton. Misalnya dapat ditemukan di gerbang masuk Keraton Yogyakarta dan gerbang Kamandungan Lor Keraton Surakarta. Arca Dwara Pala yang terbesar di Indonesia itu berada di Malang. Arca yang diyakini sebagai peninggalan kerajaan Singhasari. Arca Dwara Pala dengan ukuran sangat besar. Tingginya 3,7 meter. Tebal 1,98 meter. Dan lebar 2,25 meter. Ini berada di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Arca Dwara Pala yang ada di Singosari, tepatnya di Candirenggo, ini ada 2. Kedua arca Dwara Pala itu ditemukan pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Kala itu separuh badan kedua arca itu terkubur. Dan saat ini arca Dwara Pala yang berada di utara menghadap ke timur. Sedangkan pasangannya yang ada di selatan telah berganti posisi menjadi menghadap utara. Dan menurut keterangan di situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perubahan posisi itu disinyalir terjadi karena proses evakuasi saat arca tertimbun.
Meskipun arca dwarapala lumrah ditemukan di Indonesia, arca dwarapala di Singosari ini memiliki ciri khas tertentu. Arca itu meskipun terlihat menakutkan, tapi tetap menunjukkan unsur keindahan. Nah, hal ini terlihat dari penggambaran arca yang natural, dengan detail tubuh menyerupai manusia, yang menjadi ciri khas seni kerajaan Singhasari. Selain itu terdapat hiasan berupa kepala tengkorak yang kental dengan unsur Tantrayana, aliran yang dianut Raja Singhasari saat itu. Di samping itu, kelengkapan arca dan pemahatan yang halus. Ini menandakan bahwa kedua arca dibuat oleh pemahat profesional. Maka dapat dipastikan, dwarapala ini sengaja dibuat untuk kebutuhan kerajaan. Arca dwarapala pertama digambarkan duduk dengan kaki kiri ditekuk ke belakang dan kaki kanan ditekuk ke depan. Tangan kanannya memegang gada yang disandarkan pada paha kanan. Kemudian tangan kanannya menunjukkan mudra mengusir, ditandai dengan jari telunjuk dan jari tengah diacungkan serta sisanya ditekuk. Sementara itu arca kedua mirip dengan arca pertama, hanya posisi kakinya berlawanan dan tangannya tidak melakukan mudra mengusir, tetapi diletakkan di atas lutut. Arca digambarkan beratribut raya, sesuai ketentuannya sebagai dwarapala. Ia mengenakan tali selempang, pelat bahu, gelang tangan, dan gelang kaki dari lilitan ular yang dalam bahasa ikonografi disebut sebagai naga. Terdapat pula kalung yang berupa untaian tengkorak dan manik-manik yang dirangkai indah mengelilingi leher hingga dada. Ikat dadanya digambarkan berupa rangkaian manik-manik dalam bidang berbentuk segitiga. Selanjutnya arca hanya mengenakan pakaian berupa kain sebatas perut hingga lutut. Bagian atas kain dipererat dengan ikat pinggang yang terbuat dari tali yang dihias dengan manik-manik berpadu kepala tengkorak. Penggambaran tersebut ini menguatkan posisinya sebagai arca berlanggam kerajaan. Arca dwarapala yang ada di Singosari, Kabupaten Malang ini sampai sekarang masih dinilai atau dipandang memiliki beberapa hal yang aneh atau beberapa hal yang janggal, yang sampai sekarang pun belum begitu diketahui apa penyebabnya. Yang pertama, posisinya. Pada umumnya, posisi arca dwarapala itu adalah berhadapan. Karena arca dwarapala ini diposisikan sebagai penjaga satu tempat suci seperti candi, kuil, atau tempat-tempat lain yang dianggap sakral. Jadi pada posisinya yang tidak berhadapan seperti yang lain. Arca dwarapala yang ada di Singosari, Kabupaten Malang ini posisinya yang sebelah selatan menghadap ke utara, tetapi yang sebelah utara justru menghadap ke timur, tidak menghadap ke selatan seperti berhadapan begitu. Hal ini disinyalir atau diperkirakan terjadi ketika proses evakuasi saat ditemukan pada masa Hindia Belanda dulu. Posisi ketika ditemukan itu kan setengah badannya terpendam. Ketika diangkat, posisi yang seharusnya berhadapan, tapi salah satu yang sebelah utara dipindah menghadapnya. Tidak menghadap ke selatan, tetapi menghadap ke timur.
Kemudian hal lain yang masih dianggap sesuatu yang aneh atau janggal sampai saat ini, arca Dwarapala yang ada di Singosari belum diketahui secara pasti. Bangunan, candi, kuil, atau tempat sakral apa yang dijaganya. Itu yang masih diteliti oleh para arkeolog untuk mengetahui apa sebenarnya fungsi dari arca Dwarapala yang ada di Singosari.